Baik, kita coba. Nah, ini saya sudah pasang. Ternyata receivernya hidup kembali ya, dan berfungsi dengan baik. Kita coba pindahkan. Ini saya sengaja tidak kasih suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku semuanya, teman-temanku semuanya, para subscriberku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kalian masih diberikan kesehatan, umur panjang, dan dimudahkan dengan segala urusannya, dan dilancarkan segala urusan rezekinya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips cara mengatasi receiver MPEG-4, terutama yang ada di depan saya ini, neck parabola ya, neck parabola dengan kendala mati total. Ini bisa juga dilakukan untuk STB atau set top box dan jenis receiver lainnya, dengan cara mengikuti tips atau panduan-panduan dari saya ini. Ini kendalanya mati total ya sobatku semuanya. Untuk itu, sebelum saya melanjutkan ke cara-cara pengerjaannya atau cara simple, cara mengatasinya, alangkah baiknya kalian beri dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, supaya saya tambah semangat lagi untuk membuat konten-konten yang memberikan tips atau panduan kepada kalian semua dalam mengatasi alat-alat elektronik dan tutorial lainnya yang bermasalah. Untuk itu, tanpa lama-lama dan tanpa banyak basa-basi, kita langsung coba aja apakah benar receiver ini kendalanya mati total. Kita sambungkan, untuk mengecek sambungkan ini ke colokan atau ke terminal ya. Kita ambil terminalnya, kita coba, kita sambungkan ini ke sini. Untuk itu, ini saklarnya sudah di posisi on ya. Ini on. Nah, di sini tidak ada nyala sama sekali ya. Nah, ini saya sudah aktifkan ke sana kemari atau di on off, tetap saja ini tampilan di depannya tidak nyala. Untuk itu, kita langsung eksekusi atau kita bongkar. Kita cabut dulu dari colokannya, kemudian kita bongkar casing atau penutup receiver ini. Kita membutuhkan sebuah obeng. Kita buka bautnya. Alatnya cukup sederhana saja, minimal kalian punya obeng, punya solder. Nah, untuk itu tampilan dalamnya seperti ini. Langkah pertama, ini tips dari saya, apabila kalian tidak punya alat pengukur yang disebut apometer, kalian cukup lihat-lihat dulu tanpa akar ukur apapun itu. Saran dari saya, pertama lihat secara jelas oleh pandangan kalian. Apabila
ada beberapa komponen yang rusak, karena kalau rusak short itu tidak mungkin terlihat karena tidak ada perubahan dalam bentuk komponen apapun itu. Maka kalau short itu harus dilakukan dengan cara pengukuran. Kalau misalkan kita lihat terus terdapat beberapa komponen yang mencurigakan karena sudah berubah bentuknya, tidak seperti semula atau tidak seperti komponen yang lainnya, maka kalian fokus terhadap salah satu komponen tersebut. Apabila kalian melihat ada yang dicurigai, oh ini komponen ini bentuknya sudah berubah, berarti yang bermasalah ada di komponen itu, maka tinggal kalian ganti saja. Mari kita telusuri apakah di sini ada komponen-komponen yang sudah berubah. Nah, kebetulan di sini saya melihat ada satu buah komponen elko ya, yang sudah berubah bentuknya juga dengan perubahannya itu seperti ini, sudah kembung ke atas ya. Elko ini sudah menggelembung atasnya. Kalau kita lihat yang lainnya yang masih normal itu seperti ini. Nih, seperti ini. Nah, ini kebetulan elkonya sudah menggelembung. Kita lihat dari samping supaya lebih jelas. Nah, kan? Kita coba dekatkan. Nih. Elkonya sudah menggelembung atasnya atau sudah hamil. Nah, ini kalau misalkan ini sudah berubah bentuknya, otomatis ukurannya juga sudah berubah. Ini pasti sudah menurun atau bisa dibilang short atau sudah mati total ini elko ini. Untuk itu kita ganti saja satu komponen ini tanpa kita ukur-ukur terlebih dahulu, karena saya sudah curiga sama satu komponen ini. Jadi saran saya untuk kalian yang pemula yang tidak punya alat apapun, kita boleh bongkar-bongkar saja. Jikalau kita misalkan menemukan salah satu buah komponen di dalamnya yang sudah berubah bentuknya, apa itu sudah putus atau terbakar, kalau komponen yang lain yang jelas kelihatan putusnya, maka tinggal kalian cabut, kemudian kalian cari penggantinya yang sama seperti bawaannya. Untuk itu kita coba cabut elko ini dan kemudian kita ganti. Terus ikutin dan simak baik-baik apakah benar elko ini yang bermasalahnya. Mudah-mudahan saja benar ya, elko ini yang bermasalah, karena saya juga ini tanpa ukur-ukur, karena intinya langkah pertama untuk mengatasi itu sebelum ukur-ukur tegangan, kita cek dulu secara fisik ya, atau secara jelasnya yang terlihat oleh mata kita. Ini kebetulan yang bermasalah di bagian power supply ya. Ini arus tegangan yang menghantarkan ke mesin mainboard ini, karena bermasalah pasti di sini. Ini kita cabut terlebih dahulu ya, satu elko ini kita cabut elkonya. Oke, baik, kita akan melakukan pencabutan elko terlebih dahulu dan kemudian kita harus menggantinya. Oke, baik, simak terus videonya sampai habis, jangan di skip supaya kita bisa tahu apakah ini penyebabnya atau bukan. Jadi jikalau kalian menemukan receiver yang mati total, apa salahnya bisa dicek, siapa tahu permasalahannya sama seperti yang
saya punya ini. Oke, kita lepas elko nya, lepas pelan-pelan. Kemudian kita cari penggantinya yang sama ukurannya kalau ada ya. Kalau ada, cari penggantinya yang sama ukurannya seperti ini. Ini kebetulan ukurannya 1000 microfarad. Sorry, ini tidak jelas, kita zoom terlebih dahulu, kita fokuskan. Nah, ini 1000 UF atau 1000 mikro 16 volt. Nah, di sini karena saya tidak menemukan elko penggantinya yang sama ukurannya dengan bawaannya, maka di sini saya menemukan elko penggantinya dengan ukuran 1000 mikro 35 volt. Ini 1000 mikro 35 volt. Jadi intinya untuk penggantian komponen itu minimal harus yang sama ya. Kalau misalkan ini 1000 mikro 16 volt dan ini 1000 mikro 35 volt. Jadi intinya polnya minimal yang sama dan juga mikronya juga sama. Tapi kalau misalkan tidak ditemukan pengganti ukuran yang sama, maka kita bisa ukuran mikronya sama tapi polnya lebih tinggi dari pol yang sebelumnya. Nah, contohnya ini 1000 mikro 16 volt, saya ganti dengan 1000 mikro 35 volt. Jadi harus di atasnya ya, polnya harus di atasnya, harus lebih tinggi dari yang rusak itu. Jadi minimal sama. Kalau tidak ada yang sama, kita bisa ganti dengan pol lebih besar. Jadi kalau misalkan diganti dengan pol yang lebih kecil itu tidak boleh, karena itu bisa mengakibatkan fatal atau bisa meledak juga, bisa terbakar juga, seperti itu. Kalau misalkan gimana kalau misalkan ukuran mikronya seperti ini, ukuran mikronya lebih besar seperti ini kan 1000 UF 16 volt. Gimana kalau misalkan ada penggantinya 2000 UF 16 volt? Nah, itu boleh, tidak apa-apa ya. Nah, ini saya juga ganti 1000 UF 35 volt. Mudah-mudahan ini bisa mengembalikan receiver saya yang mati total. Untuk itu sedikit penjelasan tentang cara penggantian komponen elko terutamanya. Langsung saja kita masukkan. Nah, untuk pemula yang awam sama sekali terhadap elektronik, cara penggantian elko ini sangat gampang. Di sini ada kutub min dan juga ada kutub plus. Di sini kita tinggal cocokkan saja. Di tempatnya ini ada garis-garis putih dan ada yang kosong. Maka cara pasangnya kita tinggal samakan saja. Pada elko itu biasanya suka ada bagian putihnya dan bagian polosnya juga. Meskipun ini yang hijau ini juga sama. Di sini ada garis putih, bagian putih, kita pasang sebelah sini, samakan saja. Nah, jadi seperti ini cara masangnya. Ini kan bagian putihnya, di sini kita masukin ke posisinya yang ada garis putihnya itu pada papan PCB-nya. Langsung saja kita tancapin, kita pasang di sini. Kemudian, nah ini posisinya, kemudian kita solder. Kita solder. Kita solder terlebih dahulu. Oke, kita solder bro. Solder dulu semuanya, terutama komponen yang barusan kita ganti. Baik, setelah kita melakukan solder,
langsung saja kita pasang. Ini saya tanpa ukur-ukur tegangan ya, mudah-mudahan cuman ini penyebabnya. Langsung saja kita pasang ke posisi semula. Kita pasang dulu ininya. Oke, kita masukin dan kita jangan ditutup terlebih dahulu ya, kita bisa buktikan apakah ini bisa nyala atau enggak. Kita coba colokin. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa nyala ya. Oke. Oh ini maaf, ini posisinya off, kita on kan. Tunggu. Nah, di sini sudah mulai terlihat tanda-tanda kehidupan pada receiver ini. On, ayo. Nah, di sini sudah mulai muncul angka. Oke, kita coba tekan tombol-tombolnya apakah berfungsi dengan baik. Tek 5 6 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, di sini karena ini sudah pasti hidup ya, ini udah mulai nampak nyala kembali dan tombol volume pun sudah berfungsi semuanya. Nah, ini otomatis sudah hidup ya, sudah berfungsi dengan baik. Jadi untuk kerusakan receiver mati total ini cuman satu komponen ini saja yang bermasalah, dan saya pun juga tanpa ukur-ukur tegangan, karena saya langkah pertamanya kita lihat-lihat saja terlebih dahulu, maka terdapat satu buah elko yang sudah menggelembung seperti ini, yang sudah kembung dengan ukuran 1000 mikro 35 volt ini menggelembung. Nah, kemudian saya ganti dengan elko ukuran mikronya sama tapi polnya lebih besar, karena ukuran yang sama mikro dan polnya itu tidak ada. Nah, kita lihat di bawahnya seperti ini. Sorry, ini kurang terang ya. Coba kita lihat bawahnya. Nah, bawahnya seperti ini. Jadi di bagian bawahnya ini sudah keluar. Nah, bisa dilihat. Dan ini juga sudah kembung. Oke, mungkin itu saja tips dari saya kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kalian juga bisa menirukan atau bisa mengikuti tutorial atau panduan dari saya cara mengatasi receiver mati total. Apa salahnya walaupun merek lain juga bisa dicoba, siapa tahu salah satu penyebabnya sama seperti yang saya alamin ini. Untuk sebelum saya menutupi video ini, alangkah baiknya kalian kalau suka dengan video saya silahkan tekan like, komen, dan subscribe, dan share sebanyak mungkin. Mudah-mudahan bisa membantu para sobat-sobat semuanya. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.